Ibu kota bukan pusat kekuatan. Mohon maaf. Contoh, Australia, ibu kotanya di mana? Di Canberra. Kalau kita bilang Jakarta ibu kota sebagai pusat kekuatan, apa dasarnya? Menurut mereka. Tapi menurut secara luas definisi atau doktrin, no way. Rebut gubernur. Posisi gubernur harus direbut. Bahkan sebentar lagi mereka ingin merebut presiden. Tunggu dulu. Yang ada politik sekarang politik partai, politik agama, politik identitas. Coba berat nggak kita menghadapi begini? Kalau di negara maju, sentral kekuatan itu justru dibagi-bagi. Jadi Washington itu hanya center of command misalnya. Jadi masih dalam soal-soal yang sebenarnya terlalu kecil dibandingkan dengan negara-negara maju. Sehingga yang dijadikan persoalan yaitu IKN. Hai, kemana aja? Kok sekarang baru komen? Macam mana bos-bos kita ini? Gaspol, gubrak, oh lala bebe. Nah, kekuatan saya adalah kelemahan saya. Ya, ini persoalannya. Oke lah ya. Jadi saya mau menjelaskan di sini. Justru kalau semua terpusat di Jakarta, ya, itu akan menjadi. Saya bilang itu kekuatan-kekuatan ya, bukan pusat kekuatan. Kekuatan-kekuatan yang ada di Jakarta itu terkonsentrasi. Itu bukan pusat kekuatan. Ibu kota bukan pusat kekuatan. Mohon maaf. Contoh, Australia, ibu kotanya di mana? Di Canberra. Tapi pasukannya ada di mana? Ada di Darwin. Bukan di Canberra. Nggak ada komando gabungannya di Canberra, nggak ada. Ada di Darwin, ada di Sydney. Hati-hati loh. Nah, seperti Amerika. Di mana pasukannya? Tersebar. Ada 5 komando gabungan. Ya, ada Nordcom, ada Indo-Pacific Command, ada Centralcom. Bukan di ibu kotanya. Halo, Washington, enggak. Ya, bukan. Nah, ini kita harus memberikan pencerahan. Kalau kita bilang Jakarta ibu kota sebagai pusat kekuatan, apa dasarnya? Bagi mereka iya. Karena mereka bebas bermanuver. Karakteristiknya iya. Menurut mereka. Tapi menurut secara luas definisi atau doktrin, no way. Ya, itu aja. Makanya kemenangan mereka di Jakarta, rebut gubernur. Posisi gubernur harus direbut. Bahkan sebentar lagi mereka ingin merebut presiden. Tunggu dulu. Karena kita tidak satu visi, tidak satu misi. Tidak satu konstitusi. Tidak satu ideologi. Tidak satu politik negara. Yang ada politik sekarang politik partai. Politik agama, politik identitas. Coba, berat nggak kita menghadapi begini? Inilah kita hancur dari dalam. Oke, lanjut. Begini, pertanyaan saya yaitu memahami bahwa center of creativity bukan berarti di ibu kota. Jadi ini pemahaman yang salah bagi kelompok khususnya khilafah, karena mereka tidak maju dalam melihat suatu persoalan. Kalau di negara maju, sentral kekuatan itu justru dibagi-bagi. Jadi Washington itu hanya center of command misalnya. Jadi Pentagon ada di sana, tetapi kekuatan-kekuatannya itu dan militer itu dibagi kemana-mana. Di samping yang berada di luar negeri, juga di dalam negeri. Misalnya di mana nuklirnya ada, tidak di dalam suatu kekuatan, karena itu akan merupakan kekuatan-kekuatan cadangan dan tidak bisa juga
dijangkau oleh sesuatu, misalnya perang nuklir dari yang range-nya itu masih pendek, dia tidak bisa capai range yang lebih jauh yang disiapkan oleh Central Command di sini. Begitu juga kalau sentral kekuatan ekonomi itu di New York, bukan di Washington. Kekuatan industri pesawat itu di Seattle, Washington. Industri mobil pusatnya di Detroit, Michigan. Jadi ini mungkin yang pemahaman daripada ya negara-negara yang hanya berkutat kepada persoalan-persoalan yang tadi dijelaskan oleh Pak Tobing mengenai ya supermarket crisis. Supermarket crisisnya di sana ya kebanyakan yang itu. Dia ungkit-ungkit soal agama. Dijadikan itu sebagai kekuatan pusat untuk melakukan segala apa yang mereka inginkan. Jadi tidak maju dalam cara berpikir berpacu dengan negara-negara yang begitu hebat. Mencari inovasi-inovasi baru, memperkuat ekonomi, memperkuat high technology. Kalau di Indonesia ya memang benar apa yang disampaikan oleh pembicara sebelumnya. Di Jakarta kalau kolaps listrik, udah nggak berdaya. Kita tidak tahu kalau ada cadangan yang lain yang bisa membangkitkan seluruh Jakarta. Jadi masih dalam soal-soal yang sebenarnya terlalu kecil dibandingkan dengan negara-negara maju. Sehingga yang dijadikan persoalan yaitu IKN. Karena apa? Memang kalau dalam perspektif khilafah, ibu kota negara itu menjadi suatu kekuatan mereka di mana memang semua di Jakarta. MUI Jakarta, FPI Jakarta, HTI di Jakarta. Dan kelompok-kelompok yang menimbulkan radikal ini di Jakarta. Dan itulah yang dijual-jual. Yang disebut dengan supermarket itu. Antara lain krisis. Krisisnya itu berpusat ke sana. Oleh sebab itu ya kita memang ingin mendengarkan penjelasan dari Pak Tobing bagaimana kira-kira untuk mengantisipasi supaya hal-hal ini bisa didobrak. Supaya jangan nanti di ibu kota negara yang baru justru mereka memindahkan kekuatan di sana. Dan itu dulu mungkin pertanyaan saya, Pak Tobing. Terima kasih. Anda telah menyimak video ini sampai selesai. Silakan tuliskan masukan atau pengalaman Anda sesuai tema video yang kami sajikan. Kami berharap masukan Anda bisa memberi edukasi sebagai bahan pertimbangan untuk membangun pola pikir positif. Kepedulian Anda sangat bermanfaat membangun generasi dalam menyikapi narasi atau sumber berita. Terima kasih. Dan salam damai untuk Indonesia bersama Reaksi Nusantara.